Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kami dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan mengangkat terkait dengan kematian. Dalam surat At-Takasur sudah dijelaskan bahwasannya apapun yang kita lakukan itu akan ada nilainya dan tetap berujung pada kematian. Kematian itu kepastian ya, maksudnya adalah sebuah pintu yang memang berlaku untuk semua orang. Jadi pintu itu harus dilewati. Maka pertanyaannya adalah bukan di mana kita mati atau dengan cara apa kita mati, namun yang terpenting adalah status kematian kita di hadapan Allah seperti apa. Dalam video-video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya yang mati itu atau yang fana itu adalah raga atau jasad. Jadi di dunia ini jasad membungkus ruh. Jasad psikis, akal, nafsu itu merupakan fasilitas ruh untuk beribadah kepada Allah. Jadi di dunia ini ruh dibungkus atau di dalam posisinya ada di dalam fisik. Nah, pasca kematian nanti itu berbalik. Fisik yang dibungkus ruh sehingga abadi. Karena ruh merupakan energi, terkena dengan hukum kekekalan energi. Jadi kematian ini merupakan gerbang berhentinya kontrak antara ruhul hayati dengan fisik. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya jika ruh keluar dari jasad, jika ruhul kudus keluar dari jasad, maka yang terjadi adalah tidur atau pingsan. Tidurlah yang pasti tidur. Namun jika ruhul hayati yang keluar dari badan, maka orang itu meninggal. Ruhul hayati itu diberikan Allah pada saat bertemunya sperma dengan ovum. Posisinya di jantung. Sedangkan ruhul kudus itu ditiupkan Allah pada saat usia kandungan 4 bulan. Posisinya di hati bersama dengan nafsul mutmainnah. Nah, kematian ini merupakan pintu gerbang yang semua orang melewati. Kematian itu kami mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama mati mulia, yang kedua mati madya, yang ketiga mati nista. Kematian nista itu merupakan kematian yang bisa jadi dilatar belakangi oleh kehendaknya sendiri, maksudnya kehendak orang itu. Maka kematian nista itu bisa dicontohkan seperti bunuh diri. Mana bunuh diri di sini bisa memang bunuh diri sendiri atau mencari cara yang bisa menggiring pada terbunuhnya diri sendiri. Semisal mengkonsumsi narkoba atau melakukan hal-hal yang jelas itu mempunyai resiko kepada kematian. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau bahkan madarat untuk diri sendiri, tapi kita melakukan itu, maka ketika efeknya atau dampaknya kematian itu seperti halnya bunuh diri. Seperti halnya iseng-iseng loncat dari satu gedung ke gedung lain, itu bunuh diri. Atau sengaja mengikat leher dengan tambang, ya bunuh diri juga. Nah, kematian nista ini sangat disesalkan atau Allah sangat murka dengan kematian
dengan kematian nista ini. Gitu. Karena Allah sudah menitipkan ruh untuk beribadah agar dijaga dengan fisik, tapi ternyata disia-siakan. Tetapi sebenarnya kita juga tidak bisa menolak kematian. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah meminta. Karena kita ini dipinjamkan ruh. Jadi ketika ruh itu diambil, maka kita nggak bisa protes. Nah, perginya ruhul hayati dari badan inilah yang menyebabkan kematian. Sehingga ketika ruhul kudus mau masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ruhul hayatinya sudah pergi. Habis kontraknya itu loh. Nah, kalau yang kedua yaitu kematian madya. Kematian madya itu kematian yang wajar. Maksudnya wajar di sini maknanya mungkin karena sakit atau karena sudah tua. Itu wajar. Jadi bukan kematian yang sifatnya di luar akal lah. Kan kadang-kadang kita berpikir orang tua meninggal, orang yang sudah tua jompo meninggal, kita anggap wajar. Kita loh ya, kita menganggap wajar. Orang yang sakit parah meninggal kita anggap wajar. Padahal sebenarnya semua juga wajar atas kehendak Allah. Jadi sebenarnya manusia itu bisa mencari jalan, mencari cara agar status kematiannya ini menjadi status kematian yang ketiga, yaitu apa? Kematian mulia. Kematian mulia ini adalah, jadi begini, kematian itu kan tidak bisa direncanakan, kecuali bunuh diri lah, itu pun kalau diizinkan. Kematian ini merupakan satu peristiwa yang tidak bisa direncanakan atau tidak bisa diminta kapan kita akan mati. Maka kebiasaan itulah yang menyebabkan atau yang memungkinkan status atau momentum kematiannya. Jadi kalau seseorang itu umpamanya seorang petani, maka kemungkinan dia meninggal di sawah itu ada. Gitu. Kalau seseorang itu pekerja bengkel, maka kemungkinan dia meninggal di bengkel itu ada. Jika seseorang itu ahli ke masjid, maka kemungkinan dia meninggal di masjid itu ada. Jadi kemungkinan status kematian itu beriringan dengan takdir atau beriringan dengan perilaku kita. Kalau seseorang itu umpamanya seorang kiai, seorang pendakwah, maka kemungkinan dia meninggal pada saat dakwah itu ada. Jika seseorang pecandu narkoba, maka kemungkinan meninggal saat mengkonsumsi narkoba itu ada. Nah, oleh karena kematian ini beriringan dengan takdir yang kita lalui, maka hendaklah sebaiknya perilaku kita ini berada atau tepat berada dalam posisi kebaikan. Kematian mulia ini, salah satu contohnya adalah kematian syahid. Tapi syahid di sini bukanlah syahid dunia, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat itu apa maksudnya? Syahid yang hanya bisa dikonfirmasi oleh para malaikat. Karena di dunia sudah tidak ada lagi orang yang mensyahadakan atau orang yang mampu mengkonfirmasi, mampu bersaksi bahwa itu syahid setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada saat Rasulullah ada, beliau baginda Nabi bisa mampu diberi kewenangan untuk bersaksi bahwa orang ini mulia. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat, tidak ada lagi orang yang bisa menyatakan bahwa ini meninggal secara syahid. Itu tidak ada yang menyaksikan. Kewenangannya tidak ada selain Rasulullah. Nah, maka kemungkinan sekarang untuk menjadi mati mulia atau kematian mulia adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu indikasinya yang pertama, meninggalnya akibat sesuatu yang di luar kehendak, atau maksudnya sesuatu yang mendadak di luar kehendak. Seperti umpamanya kena bencana atau musibah itu mati syahid batin atau mati syahid akhirat. Itu mati mulia, kematian mulia. Walaupun nanti tetap dikonfirmasi tentang nilai-nilai atau poin-poin perilaku selama hidup, tetapi kematiannya itu memberikan poin tertentu, membawa bonus poin lah, karena dia kematiannya secara syahid akhirat. Nah, kemudian
kematian yang mulia itu juga apa namanya? Intinya begini. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, maka sebaiknya kita tetap berada dalam rel kemuliaan. Kalau kita ingin mati mulia, maka sebaiknya kita tetap ada hidup dalam perilaku yang mulia. Jika hidup kita tidak dalam perilaku yang mulia, maka kematian mulia itu akan sulit didapatkan. Walaupun Allah berkehendak terhadap kematian seperti apapun, tapi Allah sangat menghargai sunatullah yang Allah ciptakan sendiri sebagai jalan untuk keharmonisan. Jadi Allah berkehendak terhadap segala sesuatu, tapi Allah sangat menghargai proses perjalanan yang kita lakukan. Seandainya kita berperilaku baik selama hidup, maka insya Allah ketika mati pun akan menjadi mati mulia. Tapi jika kita berperilaku tidak baik, maka Allah mungkin berkehendak kita untuk menjadi mati yang nista. Oleh karena itu, mari tetap beriman dan beramal soleh supaya dalam menyongsong kematian itu kita tergolong orang yang mati secara mulia. Karena kematian ini tidak bisa dihindari, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa ditukar atau tidak bisa apapun namanya, dengan apapun benda atau materinya. Tetap harus dihadapi. Bagaimanapun caranya, yang penting statusnya kita menjadi mulia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.